trade for the peace life. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan pandu cara setting EA yang merupakan versi autopilot dari setup ORB Seksi Asia by Pistrad. Yang setup ini sudah kita bakukan di ebook Pistrad. Sebelum mulai, saya ingin pastikan bahwa teman-teman sudah mendownload file EA yang dikirim oleh admin Pistrad di Telegram dan sudah menyimpannya di folder PC atau laptop masing-masing. Karena tutorial ini kita langsung mulai dari step bagaimana meng-attach atau memasukkan EA kita ke dalam MetaTrader. Kemudian sebelum kita mulai tutorialnya, ada sedikit disclaimer. Penting untuk dipahami bahwa EA ini adalah alat bantu eksekusi. Saya sangat berharap teman-teman sudah mempelajari dan memahami detail setup di ebook terlebih dahulu, supaya paham betul bagaimana logika EA ini bekerja. Jadi, teman-teman harus sudah paham bagaimana detail setupnya di ebook yang sudah kita bakukan. Bagaimana setup follow the trend, bagaimana setup reversal, dan bagaimana setup after loss. Karena kalau teman-teman belum paham, nanti akan ada kesalahpahaman dalam membaca logika EA ini. Bagaimana kategori breakout valid dan bagaimana false breakout, semuanya harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian perlu diingat bahwa trading forex memiliki resiko finansial yang tinggi. Segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. EA ini adalah alat, namun kendali resiko tetap ada di tangan teman-teman semua. Jadi gunakanlah dana dengan aman dan bijak. Oke, kita mulai tutorial pemasangan EA dan setting EA ini di MT4. Perhatikan tutorial ini hanya untuk MetaTrader 4, MT4. Jika teman-teman order menggunakan MT5, maka silahkan tonton tutorial yang khusus MT5. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke step pertama, yaitu cara install EA Pistrad ke MT4. Langkah pertama, copy file EA. Di sini kita copy. Kemudian buka MT4. Dan pastikan nomor akun yang ada di MT4 yang akan kita install EA-nya ini sudah sesuai dengan nomor akun yang teman-teman daftarkan ketika aktivasi EA dengan admin Telegram Pistrad. Karena jika nomor akun yang teman-teman aktivasi dan nomor akun yang ada di MT4 yang akan kita install berbeda, EA tidak akan bisa dimasukkan ke dalam MT4-nya. Nanti akan ada penolakan dan pemberitahuan bahwa akun yang digunakan itu tidak terdaftar di EA yang akan kita install. Seperti itu ya. Oke, jika sudah benar akunnya, nomor akunnya juga sudah sama, kita kembali lagi ke MT4-nya. Di MT4 kita buka file, kemudian kita pilih open data folder. Nah, setelah kita buka open data folder, akan muncul folder dokumen. Di folder dokumen kita pilih MTL4, kita buka, kemudian pilih experts. Nah, di expert ini kita paste file EA yang tadi kita copy. Nah, sudah muncul file EA-nya. Jika sudah kita paste di folder expert, kita kembali ke MT4-nya. Oke, di MT4 kita buka navigator. Nah, di bagian Expert Advisor, biasanya kalau belum kita refresh, file EA yang tadi sudah kita paste itu tidak muncul. Jadi, klik kanan dulu di navigator, kemudian kita refresh. Nah, setelah di refresh, file EA kita sudah muncul di navigator MT4. Kemudian kita buka chart. Kita buka chart XAU-USD. Kemudian kita sesuaikan terlebih dahulu tema chart yang sering kita gunakan. Misalkan kalau saya pribadi tidak terlalu suka chart itu terlalu penuh banyak indikator coret sana coret sini ya. Jadi saya lebih suka polos seperti ini. Kemudian pastikan menggunakan candlestick. Nah, jika tema sudah sesuai, background, warna candle dan lain sebagainya sesuai dengan template teman-teman semua, jangan lupa sesuaikan time frame. Karena SOP kita melihat time frame di M5 sebagai candle momentum, maka kita atur di M5. Ini juga penting, karena nanti ketika ada perbedaan antara
time frame di chart dan settingan di EA, maka EA tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa aktif dengan benar. Jadi time frame ini tidak boleh diubah-ubah. Kalau memang kita pakai M5 harus sama dengan yang ada di settingan EA, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginstalnya ke chart? Gampang saja, hanya di drag and drop file EA ini dari navigator, kemudian lepaskan di chart. Nah, langsung muncul settingan EA yang akan kita sesuaikan. Nah, yang pertama, teman-teman buka dari about ya. Tidak ada yang perlu dicentang di menu about, kemudian ke menu command. Nah, di menu command ini centang allow DLL import, kemudian ini juga allow import of external export, ini dicentang, kemudian ini juga yang paling penting, ada bagian live trading. Bagian live trading, live trading ini harus dicentang, karena kalau ini tidak dicentang, EA kita tidak bisa aktif autopilotnya, jadi dia tidak bisa membuka posisi kalau ini tidak dicentang. Maka ini wajib hukumnya dicentang. Setelah itu kita masuk ke menu input. Nah, menu input ini merupakan bagian terpenting dalam kita menyesuaikan dan men-setting EA yang ada di MT4 ini. Oke, kita bahas satu persatu supaya kalau nanti teman-teman mau improvisasi strategi ini bisa teman-teman atur sendiri bagaimana settingan yang mau teman-teman gunakan sebagai strategi. Yang pertama di sini ada lisensi ya. Nah, ini adalah nomor akun yang sudah teman-teman daftarkan. Ini hanya contoh saja. Tapi yang pasti nomor akun ini harus sama dengan nomor yang ada di MT4. Akun di MT4 ini harus sama. Kalau nanti teman-teman mengambil light license, berarti ini hanya ada satu akun nomor. Tapi kalau teman-teman pakai ultimate license, yang artinya satu file ini bisa digunakan di 3 akun, maka di sini akan ada 3 nomor akun. Ini bisa diganti, tapi tidak akan berpengaruh ke lisensi, maka tidak perlu diubah-ubah. Kalaupun teman-teman ubah juga tidak akan merubah lisensi, karena ini hanya display saja, ini hanya read only, hanya untuk catatan atau pengingat teman-teman ini nomor akunnya mana saja. Jadi tidak ada efek apapun jika teman-teman ganti, seperti itu ya. Kita masuk ke setting yang pertama. Yang pertama ini ada time setting. Nah, time setting ini artinya dia mengatur range waktu yang akan kita gunakan. Nah, jam mulai itu kita atur dari jam 8.30 sampai jam 8.59, karena dalam SOP setup kita gunakan range dari M30 yang mulai pada pukul jam 8.30 dan close pada jam 9.00. Kenapa di sini tidak kita buat jam 9.00? Karena kalau kita buat jam 9.00, jam 9.00 itu sudah masuk ke candle berikutnya. Jadi kalau kita buat jam 9.00, candle yang ditandai range-nya itu jadi 2 candle, M30-nya. Maka supaya pas satu candle kita buat di jam 8.59, seperti itu ya. Kemudian setelahnya ada offset. Offset ini adalah selisih antara jam WIB dengan jam broker aktif. Nah, ini penting banget karena nanti akan ada beberapa broker yang jam aktif di brokernya itu berbeda. Umumnya broker itu menggunakan jam Eropa seperti saat ini. Nah, saat video ini dibuat, broker yang saya gunakan itu menggunakan jam Eropa yang selisihnya itu 5 jam dari jam WIB. Misalkan jam 8.30 WIB biasanya nanti di jam broker akan menunjukkan jam 3.30 broker. Bagaimana melihat jam broker aktif? Itu nanti bisa teman-teman lihat di bawah ini. Nah, tapi karena kita lagi setting ini nanti terganggu. Untuk video tutorial bagaimana melihat jam aktif broker itu sudah saya buat videonya di video lain. Nanti saya sematkan di bawah atau bisa teman-teman lihat di TikTok atau di YouTube. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman lihat selisihnya dengan jam WIB itu selisih berapa. Oke, selanjutnya di sini ada settingan tutup semua posisi setelah jam. Nah, karena prinsip setup kita ini adalah intraday, jadi kita harus close dalam satu hari. Tidak boleh posisi itu dibiarkan aktif sampai esok hari. Maka di sini kita atur jam berapa mau semua trade yang masih terbuka itu kita close. Nah, di sini kita pasang saja jam 23.00, artinya jam 11 malam. Jadi, misal kalau jam 11 malam itu masih ada trade yang terbuka, dia akan otomatis close pada jam 11. Kalau memang sudah tidak ada posisi yang terbuka, ya sudah, tidak berpengaruh apa-apa, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke trade setting. Nah, di trade setting ini juga penting. Pertama ada pengaturan risk reward. Nah, risk reward ini perbandingan RR ya, perbandingan RR 1 banding berapa. Nah, ini kembali lagi dengan plan dan strategi teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai 1 banding 3 yang dia benar-benar tepat 1 banding 3, bisa langsung diisi 3.
Nah, tapi tadi saya isi dengan 2,9. Kenapa saya isi dengan 2,9? Ini untuk memberikan toleransi spread. Karena takutnya jika kita paskan 3 itu harga mencapai jarak 1:3, tapi karena pengaruh spread itu TP kita tidak tersentuh. Nah, untuk menghindari itu kita berikan toleransi jadi di 2,9. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman nyamannya misalkan 1:2, ya sudah diganti saja 1:2. Kalau ada yang mau 1:2,5, ya diatur saja risk rewardnya bagaimana, nyaman dan plan teman-teman semua. Kemudian ada pengaturan maksimal trade per hari. Nah, maksimal trade per hari sesuai SOP kita, maksimal SL kita itu 3 kali per hari untuk menghindari over trade. Jadi kita isi 3. Kemudian ada 1 TP per hari. Nah, 1 TP per hari ini jika true itu sesuai dengan SOP kita. Jadi kalau EA ini sudah TP di trade pertama atau di trade kedua, maka EA tidak akan membuka posisi lagi setelahnya jika ini kita buat true. Tapi kalau kita buat false, maka setelah TP dia masih bisa membuka posisi setelahnya, seperti itu. Kemudian time frame. Nah, time frame ini 5 menit. Tadi ini harus sama dengan yang ada di chart, tidak boleh berbeda. Kemudian ada SL plus spread. SL plus spread ini adalah pengaturan untuk memberikan jarak SL itu toleransi spread aktif. Jadi kalau kita aktifkan, kita buat true, maka SL kita ada jarak spread untuk memberikan toleransi spread. Tapi kalau kita false, kita atur false, maka SL kita tidak ada jarak spread. Dia langsung menempel pada lowest atau highest dari candle FVG pertama, seperti itu ya. Lalu saya lebih suka menggunakan true untuk memberikan toleransi spread. Kemudian group lot, money management. Nah, money management ini juga penting. Sesuai dengan SOP di e-book kita ada 2 sistem lot. Yang pertama ada fixed lot dan ada dynamic lot. Nah, di sini ada keterangannya. Jika di sini true, maka kita gunakan dynamic lot. Jika di sini false, maka yang kita gunakan ada fixed lot. Ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman mana yang lebih nyaman, menggunakan fixed lot atau dynamic lot? Fixed lot, jika teman-teman mau menggunakan false berarti menggunakan fixed lot. Jika fixed lot, maka abaikan saja pengaturan dynamic lot, langsung ke fixed lot. Diisi saja lotnya berapa. Kalau 0,01 ya 0,01. Atau berapa lot yang teman-teman mau gunakan. Kalau teman-teman pakai dynamic lot, maka true. Jika true, maka menggunakan dynamic lot. Nah, jika pakai dynamic lot, di sini ada 2 pilihan dynamic lot. Bisa menggunakan persentase dari balance, risknya persentase dari balance, atau risknya adalah dolar tetap. Jika teman-teman true, maka menggunakan persentase dari balance. Namun jika false, dia menggunakan risk dolar. Nah, tinggal diisi saja. Jadi kalau di sini misalkan false, kita di sini pakai dynamic lot, kemudian di sini false berarti dolar, maka di sini 10 ini maknanya adalah 10 dolar. Tapi kalau di sini kita true yang menggunakan persentase, maka di sini adalah 10% dari balance. Kalau terlalu besar, misalkan mau 1% saja. 1% dari balance berarti diisi 1. Kembali lagi menyesuaikan bagaimana risk management yang teman-teman rencanakan. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang paling bawah ini visual setting. Ini hanya untuk pengaturan visual. Jadi yang di sini adalah warna rank books, bisa diatur sesuai dengan selera. Kemudian ada input days back. Input days back ini visual rank yang ditampilkan di chart itu teman-teman mau tampilkan berapa hari ke belakang. Kalau teman-teman atur 7, jadi visual range 7 hari ke belakang itu masih terlihat di chart. Tapi kalau teman-teman tidak mau, ya dipilih saja 1 atau berapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada label dashboard. Label dashboard ini adalah info EA yang nanti akan ada di pojok kanan atas. Nah, kalau teman-teman atur true, dia akan muncul, tapi kalau dibuat false dia tidak muncul. Kembali lagi sesuai selera teman-teman bagaimana. Bisa diatur nanti ukuran font dan warna fontnya. Nah, dicek lagi settingannya sebelum EA ini diaktifkan, karena perbedaan settingan ini sangat mempengaruhi logika EA dan hasil trade teman-teman semua. Jadi nggak apa-apa, diulang 2-3 kali, cek lagi satu-satu. Kalau sudah yakin, kita oke. Nah, di sini EA-nya sudah terpasang di chart MT4 kita. Untuk mengaktifkan EA-nya, teman-teman bisa lihat ya, di sini status EA masih tidak aktif. Untuk mengaktifkan EA ini, kita harus menekan tombol auto trading. Jadi kita harus klik tombol auto trading. Nah, jika tombol auto trading ini sudah kita klik, maka kita lihat akan ada perbedaan
di sini status EA menjadi aktif, kemudian emoticon yang ada di sini itu menjadi tersenyum. Kalau emoticon ini jadi tersenyum berarti tanda EA-nya sudah aktif, auto trading sudah aktif. Jadi EA ini sudah autopilot, dia akan otomatis membuka posisi berdasarkan setup yang sudah kita atur, seperti itu. Nah, kalau auto tradingnya kita klik lagi, maka dia jadi tidak aktif. Emoticon juga jadi emoticon cemberut seperti ini. Kalau dia seperti ini, dia autopilotnya tidak aktif, jadi EA tidak akan membuka posisi. Nah, ini karena EA-nya saya buka di malam hari. Jadi, bagaimana kita praktek untuk daily trade-nya? Saran saya teman-teman setiap pukul 8, karena setup kita mulai jam 8.30 itu sudah mulai membentuk rank dan mulai melihat reaksi harga itu jam 9 WIB ya. Nah, jadi kalau bisa sebelum jam 8.30 teman-teman sudah buka chart. Kemudian aktifkan EA, jangan sampai lupa. Cek lagi bagaimana settingannya. Nah, kalau teman-teman mau menyeting ulang itu bisa double klik di emoticon. Double klik di emoticon ini akan mengeluarkan pop-up untuk settingan EA yang tadi sudah kita setting. Nah, setelah settingan sudah benar, maka jangan lupa auto trading diaktifkan. Setelah auto trading diaktifkan, biarkan saja EA ini bekerja dan biarkan uang kita bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi profit seperti itu. Oke, ini saja untuk tutorial setting EA. Namun sebelum saya tutup video ini, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, eksplorasi bebas. Maksudnya eksplorasi bebas ini bagaimana? Strategi ini nggak kaku. Kalau kalian mau coba di pair lain, ganti time frame atau atur ulang RR dan jam rank-nya, itu silahkan banget. Boleh dikembangkan sesuai dengan gaya trading kalian masing-masing. Bahkan kalau teman-teman ketemu beberapa settingan yang dapat meningkatkan win rate dan meningkatkan profit kita, itu bisa teman-teman share juga di grup premium. Jadi nanti kita diskusikan bersama bagaimana strategi yang paling efektif, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga penting, satu akun itu hanya untuk satu pair. Ini penting banget untuk menghindari bug, supaya logika EA-nya tidak tumpang tindih. Maksimal gunakan EA ini di satu pair untuk satu akun. Jadi misal kalau teman mau trading di XAU USD dan di Bitcoin misalkan di BTC USD sekaligus di satu MT4 dan di satu akun, maka ini akan menyebabkan logika EA tumpang tindih. Jadi misalkan di XAU USD dia telah membuka posisi, nanti di BTC USD dia tidak membuka posisi karena masih satu akun dan satu MetaTrader. Jadi kalau teman-teman mau pakai EA ini di beda pair, gunakan akun yang berbeda dan gunakan juga MetaTrader yang berbeda. Jadi teman-teman harus install dua MetaTrader di laptop atau di PC, dan di setiap MetaTrader itu dipasangkan akun yang berbeda. Baru EA ini dapat berjalan masing-masing di pair yang telah kita tentukan. Mungkin nanti di next level akan saya kembangkan EA untuk multi pair. Jadi di satu akun itu bisa beberapa pair berjalan bersamaan. Tapi itu butuh waktu lagi untuk codingnya. Jadi sementara di versi 1 ini hanya bisa di satu akun untuk satu pair. Seperti itu ya, ini perlu dicatat. Kemudian poin selanjutnya ada faktor hasil yang berbeda. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing sesama pengguna EA di grup premium kita. Tapi kok tiba-tiba ada yang berbeda? Nah, jika ada yang berbeda, teman-teman harus koreksi dulu. Jangan bingung dulu. Harus perhatikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan itu. Yang pertama, bisa jadi dipengaruhi oleh spread tiap broker yang berbeda. Jadi misalkan EA di teman lain itu sudah menyenggol SL, tapi di kita belum. Itu bisa jadi karena perbedaan spread. Kemudian perbedaan candle. Kadang beberapa broker juga memiliki perbedaan candle beberapa pips. Bahkan ada juga yang sampai perbedaannya itu cukup signifikan kalau memang ada news biasanya. Kemudian ada koneksi internet. Koneksi internet juga berpengaruh ke EA ini. Dan lain sebagainya, termasuk balance dan margin. Jadi teman-teman harus memperhatikan ketika mengatur resiko. Misalkan teman-teman hanya punya balance $100, namun di resiko teman-teman juga atur sekali trade itu $100. Kok otomatis EA tidak akan bisa membuka posisi. Kenapa? Karena resiko itu melebihi margin yang ada di akun ini, seperti itu. Jadi maksud saya ketika ada perbedaan di antara beberapa EA yang digunakan oleh teman-teman di grup, itu jangan langsung melempar pertanyaan
yang sebenarnya ada kesalahan di teman-teman itu sendiri. Jadi kita cek dulu riwayatnya, apakah tadi sempat koneksi internetnya tertutup atau bagaimana. Nah, kemudian poin selanjutnya, ini juga sangat penting, yaitu PC harus standby. Kalau teman-teman masih pakai PC atau laptop pribadi, maka selama jam trading, laptop atau PC teman-teman itu harus menyala dan tidak boleh mode sleep. Termasuk MT4-nya, MetaTrader-nya tidak boleh ditutup. Karena kalau nanti MetaTrader-nya ditutup, misalkan teman-teman sudah aktifkan EA-nya, kemudian beranggapan bahwa karena EA-nya sudah aktif, ya sudah saya tutup. Kalau MetaTrader-nya ditutup, EA-nya jadi tidak aktif. Begitu juga jika laptopnya masuk ke mode sleep, atau tiba-tiba laptopnya mati, atau ada mati listrik dan lain sebagainya lah. Artinya laptop atau PC-nya tidak aktif. Itu menyebabkan EA tidak aktif. Jadi pastikan PC atau laptop yang digunakan itu harus standby. Kecuali teman-teman sudah pakai VPS. Kalau teman-teman pakai VPS, ya sudah, karena memang VPS itu selalu hidup dan selalu standby. Jadi sekali teman-teman aktifkan EA-nya, sudah, biarkan dia autopilot. Paling nanti kita hanya perlu beberapa kali untuk melihat dan memantau apakah EA-nya tetap aktif atau tidak. Karena kadang di VPS juga mungkin ada koneksi atau bagaimana EA-nya jadi tidak aktif. Jadi perlu dipantau. Seperti itu ya. Saya kira cukup bisa dipahami beberapa tutorial ini. Kalau memang nanti ada beberapa bagian yang teman-teman masih bingung, bisa diulang-ulang lagi, dilihat lagi videonya. Atau jika nanti masih bingung juga, bisa ditanyakan dan didiskusikan di grup. Seperti itu. Baik, selamat mencoba dan semoga selalu profit konsisten.